Dia itu panas kebangga ya. Selamat malam Sobat Grid. Hot News hadir kembali hari ini mengenai berita soal Baim Wong yang akan mendaftarkan fashion atau Citayam Fashion Week sebagai dagang merek. Namun, banyak pro kontra terkait hal tersebut. Mulai dari Ernest Prakasa yang mengatakan jika Baim Wong serakah. Ada juga Ridwan Kamil yang ikut berkomentar. Seperti apa berita lengkapnya? Berikut video lengkapnya. Nekat daftarkan merek Citayam Fashion Week, Baim Wong kini banjir kritikan netizen. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Para Sobat Grid, kalian pasti sudah tak asing lagi kan dengan fenomena Citayam Fashion Week. Hal ini tentu saja menyedot atensi dari selebriti tanah air termasuk pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, fenomena ini berawal dari para remaja asal Citayam Bojonggede, Depok, Jawa Barat yang memenuhi area Dukuh Atas Jakarta Pusat. Remaja yang berada di Dukuh Atas itu dibuatkan konten video soal busana oleh para kreator konten. Setelah viral, Dukuh Atas menjadi tempat pertemuan para remaja tersebut hingga muncul istilah Citayam Fashion Week. Namun, di tengah hangatnya fenomena ini, ternyata perusahaan Baim Wong berinisiatif untuk mendaftarkan istilah Citayam Fashion Week sebagai merek dan mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual. PT Tiger Wong Entertainment tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week pada 20 Juli 2022. Kenapa saya tergerak? Berawal semua ini karena istri saya. Karena dia mengerti dunia fashion dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia, fashion itu nggak harus mahal dan mereka bangga memakainya. Kata Baim Wong seperti ditulis di Instagramnya. Sontak, inisiatif dari Baim Wong mendaftarkan Citayam Fashion Week menjadi merek lantas menuai polemik di kalangan publik. Bahkan, ia pun sempat trending di media sosial Twitter. Bukan tanpa sebab, itu karena sebagian besar masyarakat menilai Baim tidak semestinya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek yang akan ia gunakan dalam perusahaannya. Pasalnya, lahirnya Citayam Fashion Week bukan ide dari suami Paula, melainkan remaja-remaja pinggiran Jakarta, termasuk Citayam yang sering berkumpul di kawasan Dukuh Atas. Daftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Ernest sebut Baim Wong serakah hingga tak tahu malu. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Haki itu hanya adalah hak. Kok bisa-bisanya mereka merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri? Gak tahu malu, tulis Ernest dalam cuitan Twitternya. Sang komika Ernest akhirnya beri kecaman atas perbuatan Baim Wong baru-baru ini. Ya, sindiran itu dilayangkan melalui akun Twitter pribadinya, @ernestprakasa pada hari Minggu 24 Juli 2022. Pada cuitannya, Ernest menilai aksi perusahaan Baim Wong, PT Tiger Wong merupakan tindakan yang serakah. Bahkan ia juga menyebut Baim tidak berhak atas sesuatu yang tidak diciptakannya sendiri. Ya, hak yang dimaksud adalah nama Citayam Fashion Week. Pasalnya, nama tersebut dicetuskan oleh sebuah komunitas. Ernest pun akhirnya juga meminta agar Baim lebih menggunakan akal sehat dan hati nurani. Haki itu dibuat untuk melindungi kreator, agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karya mereka sendiri. Bukannya dulu-duluan main sikat mumpung belum ada yang daftarin. Tolonglah dipakai akal sehat dan hati nuraninya. Lanjut sang komika Ernest. Lantas, cuitan Ernest tersebut pun langsung menjadi sorotan warganet. Lebih dari 7.000 warganet yang meretweet dan ada 28.000 yang menyukai cuitan tersebut.
Ya, tentu saja aksi Baim Wong itu kini semakin banjir hujatan oleh warganet. Bahkan nama Baim Wong kini trending di Twitter hingga hari Senin, 25 Juli 2022 pagi. Tak hanya itu, postingan terbaru Baim Wong pun kini ramai dengan kecaman dari warganet. Ya, Citayam Fashion Week didaftarkan Baim Wong sebagai merek, ini tanggapan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun buka suara terkait tindakan Baim Wong yang mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Ya, Gubernur Jawa Barat yang sempat turut meramaikan aksi fashion show di kawasan Taman Kendal Dukuh Atas, Jakarta Pusat itu menyayangkan tindakan pasangan selebritis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven. Menurutnya, fenomena Citayam Fashion Week merupakan gerakan organik yang semestinya dibiarkan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus dilihat dari sisi komersial atau diformalkan dalam bentuk merek. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakannya malah akan mati muda. Tuturnya dikutip dari laman Instagram Ridwan Kamil pada Senin 25 Juli 2022. Ya, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu juga menyarankan untuk mencabut pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai merek. Saran saya, pendaftaran Haki ke Kemenkumham dicabut saja. Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Menurut Kang Emil pula, Citayam Fashion Week merupakan tempat berekspresi masyarakat yang tidak perlu ada campur tangan dari negara atau pihak di luar komunitas. Ya, ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi, dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan, lebih baik biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka, bukan Anda. Jelas Ridwan Kamil. Ya, sebagai informasi Sobat Grid, fenomena Citayam Fashion Week bermula dari puluhan anak muda dari daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Citayam, dan Bojonggede, serta Kabupaten Bogor yang beradu gaya di tengah jalan raya kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Mereka berpakaian nyentrik dan berlenggak-lenggok bak model sambil melintasi zebra cross di kawasan tersebut. Nah, tren Citayam Fashion Week juga mengangkat sejumlah nama yang dijuluki sebagai penguasa SCBD. Misalnya JJ, Roy, Bonge, Kurma, dan sebagainya. Kepopuleran fenomena Citayam Fashion Week juga mengundang penasaran sejumlah jajaran pejabat hingga kalangan artis tanah air. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi kawasan Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat itu untuk menjajal fashion show di sana. Ya, memang dalam pemberitaan sebelumnya, Baim Wong membenarkan bahwa perusahaannya yaitu PT Tiger Wong Entertainment telah mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek ke PDKI Kemenkumham. Perusahaan itu tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week pada 20 Juli 2022 dengan nomor pendaftaran JID 2022052181. Pendaftaran tersebut bukan tanpa alasan, sebab Baim mengatakan perusahaannya akan menggelar acara Citayam Fashion Week pada Agustus 2022 mendatang. Bahkan, persiapan acara Citayam Fashion Week tersebut sudah hampir selesai. Nah, jika dikutip dari laman resmi PDKI 25 Juli 2022, Citayam Fashion Week merupakan barang atau jasa dengan deskripsi Citayam Fashion Week akan jadi layanan hiburan, yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Citayam Fashion Week akan menjadi peragaan busana untuk keperluan pertunjukan perencanaan pesta hiburan untuk acara promosi, sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. Nah, itu dia Sobat Grid. Kalau menurut kamu sendiri gimana sih? Setuju gak sih kalau misalkan Baim Wong mendaftarkan Citayam Fashion Week ini sebagai merek? Atau
malah kamu setuju dengan membebaskan Citayam Fashion Week ini sebagai ajang untuk berkreasi daripada masyarakat atau warga Citayam sendiri dan warga lainnya. Yang pasti terus saksikan berita lengkapnya di grid.id dan juga di YouTube channel grid.id. Saya Dian undur diri serta kru yang bertugas hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.